Shalom, Permata GBKP yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sampai ke dalam bahan PA Permata untuk tanggal 9 sampai 15 Juni 2024. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sejenak kami akan membahas tentang firman Tuhan dalam bahan PA Permata. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahan Alkitab yang akan kita bahas firman Tuhan untuk bahan PA Permata tanggal 9 sampai 15 Juni 2024 diambil dari kitab Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Kami akan bacakan untuk kita semua. Yohanes Pembaptis. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tema yang sampai kepada kita untuk bahan PA Permata, cukup dan berbagi. Ya, ini berkaitan dengan keugaharian atau hidup sederhana. Ya, ini tema yang menarik untuk Permata GBKP. Saudara terkasih Permata GBKP yang kami kasihi, jika kita sejenak melihat, merenungkan bagaimana perkembangan zaman saat ini, perkembangan dunia sungguh-sungguh sangat cepat sekali. Bahkan memasuki zona 5.0, kita sudah melihat bagaimana canggihnya keadaan teknologi saat ini. Dan saya melihat juga perkembangan zaman dan teknologi ini dengan sangat jelas mempengaruhi kehidupan manusia. Khususnya mempengaruhi kehidupan kalangan anak-anak muda saat ini. Ya, kami bisa melihat dari generasinya, dari generasi Y, generasi Z, hingga post generasi Z. Ya. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman saat ini. Yang berubah, saudara, bukan hanya teknologinya, tapi masuk ke dalam kehidupan terkhusus anak-anak muda saat ini, Kam Permata. Kebutuhan bahkan bisa berdampak menjadi sebuah kebiasaan seperti hedonisme, kesenangan dan gaya hidup yang penting. Sesungguhnya itu bukan hal yang penting, tapi dianggap menjadi penting karena perkembangan zaman tadi. Tidak hanya sikap hedonisme, tapi individualis dan egois juga berkembang pesat, sehingga membuat hidup dan kehadirannya dalam kalangan muda membuat situasi semakin diperparah keadaan. Nah, itulah dia. Bukan hanya teknologi yang berkembang, bukan hanya zaman yang berkembang, tapi polarisasi kehidupan sosial, keagamaan, iman juga sangat dipengaruhi dengan teknologi yang super canggih ini. Saya mencatat tadi
hedonisme, individualis dan egois sangat tinggi. Ya. Jadi apakah dalam keadaan ini, apakah dalam pengantar yang saya sampaikan sebagai hamba Tuhan tadi, permata GBKP masih merasa cukup dalam kebutuhan hidupnya? Apakah permata GBKP saat ini masih menjaga keugah harian atau hidup sederhana? Masih adakah jiwa untuk berbagi? Mari sejenak kita renungkan dari perikop Lukas 3 ayat 10 sampai 14 ini yang akan kami jelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, konteks perikop ini adalah kehadiran Yohanes menyerukan pertobatan atau pembaptisan pada saat itu. Dan orang ramai juga hadir untuk dibaptis oleh Yohanes. Dengan statement yang dikeluarkan oleh Yohanes tentang pertobatan ini, bertobatlah, orang banyak itu bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan apa yang dipesankan atau diperintahkan oleh Yohanes. Jadi Yohanes menyampaikan pesan, menyatakan tentang dua kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Dua kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, yaitu baju dan makanan. Baju dan makanan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Jika engkau memiliki dua baju atau dua bajumu, hendaklah membagikannya dengan yang tidak punya. Kita garis bawahi kata yang tidak punya, supaya kita pahami konteks dan pengertian dari apa yang disampaikan oleh Yohanes. Jika dua bajumu, berikanlah kepada yang tidak punya. Ya, yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian. Jadi kedua hal ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi sesama. Kelebihan bukan dipakai menjadi alat untuk keegoisan dan pencemoohan kepada orang lain. Sangat relevan sekali poin pertama yang dikatakan oleh Yohanes ini. Hendaklah engkau membagikannya dengan yang tidak punya. Itulah perlu kita perhatikan. Masih banyak kehidupan saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan daripada kita yang tidak punya, termasuk baju dan makanan. Yang kedua, pemungut cukai juga datang untuk dibaptis. Pemungut cukai ini adalah para petugas pajak dalam konteks perikop. Terkadang mereka dianggap musuh masyarakat karena terkadang mereka memberatkan. Tapi Yohanes menjawab kepada para pemungut cukai, jangan menagih yang lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Pesan penting dan menarik yang disampaikan oleh Yohanes. Jangan menagih yang lebih banyak dari apa yang telah ditentukan. Garis bawahi kata ditentukan. Apa yang ditentukan itulah dijalankan. Yang ketiga, prajurit-prajurit juga bertanya. Diperintahkan Yohanes kepada prajurit-prajurit tersebut untuk tidak merampas dan memeras. Cukupkanlah gajimu. Jangan merasa kekurangan, tetapi melakukan perbuatan yang tidak pantas dalam pekerjaan. Jadi dari ketiga poin ini memang jelas terlihat mengenai kehidupan yang diajarkan oleh Yohanes pada saat itu adalah hanya dalam dua hal, cukup dan berbagi. Apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam ketiga perikop tadi, orang ramai bertanya, pemungut cukai dan prajurit-prajurit masih sangat-sangat relevan bagi kita saat ini. Jadi permata-permata GBKP, apa yang menjadi perenungan bagi kita, bagi Anda
apa yang menjadi perenungan, apa yang menjadi refleksi dari bahan Lukas 3 ayat 10 sampai 14 dan tema tadi cukup dan berbagi. Yang pertama, jadilah permata yang mencukupkan diri dengan kebutuhannya sendiri, tanpa harus membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Sampai kapanpun akan sulit untuk menemukan titik temunya. Titik kebahagiaan kita dan orang lain tidak sama. Apa yang kita butuhkan dengan orang lain tidak sama. Dan jangan paksakan kebutuhan kita sama dengan orang lain. Kedua, jaga pergaulan dan lingkungan. Kita boleh berpacu dalam hal positif. Kalau pergaulan yang hedon, boros, tidak perlu diikutkan. Jangan takut kehilangan teman, tapi kamu tertekan dan kehilangan kenyamanan. Hidup saja seadanya. Kau tidak akan kehilangan teman kalau kita terhindar dan memaksakan diri dalam pergaulan yang tidak pantas untuk kita. Ketiga, berbagilah dengan mereka yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar tidak ada pada mereka. Jangan lupakan itu. Jadi permata selamat mencukupkan dan selamat berbagi dalam konteks milenial yang super canggih ini. Jangan kehilangan identitas sebagai rudang-rudang tengah gereja GPKP. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan dalam bahan PA Permata ini. Tuhan berkati kami dan juga Permata GPKP untuk dapat hadir, memberi, berbagi, dan mencukupkan apa yang ada pada diri kami. Terpujilah Kau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.